Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mama. Nih Mama lagi mau masak. Kebetulan tadi habis belanja ya teman-teman. Mau masak dan teman-teman pada bilang Lilis nggak suka bantuin Mama sekarang katanya gitu kan. Paling ngebantuin ngupas bawang teman-teman ya. Ini tapi kemarin tuh Lilis, kadang Ita gitu. Itu cuman ngupas bawang. Itu ngupas bawang kan 3 hari sekali, nggak tiap hari gitu kan. Terus sama ngegerus bumbu juga nggak setiap hari karena saya banyaknya seringnya sisir-sisir aja. Jadi kalau nyisir-nyisir paling saya doang sedikit kan. Cuman ini karena saya mau bumbuin ikan asin teri, jadi saya minta untuk gerus. Gerus pun saya jarang nyuruh ya karena jarang main gerus-gerusan, seringnya disisir, ditumis gitu kan. Dan kadang suka beli yang udah jadi di pasar. Umpamanya saya ke pasar gitu beli yang udah jadi, udah digiling gitu, bumbu giling gitu teman-teman. Jadi jarang saya nyuruh anak-anak bantuin memang karena ya nggak terlalu banyak kerjaan. Lis, tolong ini gerus nih. Jadi gerus juga nggak pasti seminggu sekali. Ngegerus bumbu itu jarang ngegerus bumbu. Jadi nggak pasti seminggu sekali ngegerus bumbu. Udah ngapain sih? Ngegerus bumbu juga jarang karena ya itu banyak saya beli yang udah jadi, bumbu jadi. Jadi jarang ngegerus karena ini nggak beli bumbu jadi digerus tuh. Itu teman-teman, sekarang saya mau nyiapin masakan yang lainnya. Mau masak ikan asin teri, mau digoreng nanti dibumbuin. Teman-teman, nih saya lagi masak nasi dan di sini mau bumbuin ikan asin. Bukan ikan asin ya teman-teman, teri asin. Kemarin udah dicuci, saya udah dijemur. Jadi ini nggak perlu pakai garam lagi bumbunya karena udah asin ya teri ini. Tinggal saya nambahin gula nih, ini gula merah, bumbu udah ya. Gula merahnya disisir dulu biar cepat larut. Dan di sini saya selalu pakai kecap teman-teman, karena apa? Kalau masakan ditambahin kecap itu sedapnya nambah, biarpun sedikit aja, sedikit aja. Itu bikin sedapnya itu tambah nendang gitu loh kalau ditambahin kecap. Biarpun udah ada gula merah, mungkin karena dari kedelai itu kali ya gitu, dan juga bumbu-bumbunya udah pas gitu. Jadi kalau saya senangnya gitu, tambahin kecap. Dan ini langsung saya masukin terinya karena bumbu udah semuanya, tinggal masukin terinya teman-teman. Gulanya udah cair, masukin teri yang udah saya goreng tadi. Ini udah saya goreng ya, karena satu tempat nggak muat karena anaknya banyak, jadi bikinnya banyak ya. Tinggal ngaduk-ngaduk. Oke teman-teman, ini sayur. Sekarang masak sayur sawi termasuk toge juga. Jadi sawi campur toge, tinggal nambahin kecap karena saya kalau numis juga suka dikasih kecap ya teman-teman, untuk penyedapnya juga. Oke, udah mateng. Tinggal aku beres-beres karena matangnya udah, masakannya udah beres. Tinggal beres-beres meja dapur. Ini bumbu untuk besok. Dan beres-beres ini. Alhamdulillah nasi juga mateng teman-teman. Nasinya udah mateng. Di sini saya mau iniin beresin telur. Sambil ngangkat nasi, sambil iniin telur ya. Habis itu biar nggak terlalu panas. Jadi merenahin telur dulu. Enak di bawah teman-teman. Biar sambil istirahat. Oh ya teman-teman, kan ada yang bilang, Mama nggak capek apa mah, kerjaan banyak, ngurusin anak-anak banyak.
Insya Allah ya teman-teman, kalau apapun itu kalau kita jalanin dengan senang hati, capek itu akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Pekerjaan kalau kita lakukan dengan senang, insya Allah apapun bakal ringan gitu loh. Apalagi kalau ngelihat anak-anak manis-manis, baik-baik itu kan, jadi suatu hiburan juga buat kita, suatu apa ya, kesenangan lah intinya gitu. Kalau kita lakukan apapun pekerjaan itu dengan senang hati, insya Allah hati akan ngerasa puas gitu loh. Jadi bukan ngerasa capek apa gimana. Kalau capek badan itu bisa kita imbangi dengan istirahat, karena kan orang nggak 24 jam kerja terus gitu, ada waktu senggangnya buat istirahat gitu. Memang ada kemarin yang komen katanya, kan saya ngajakin anak-anak jalan-jalan di alun-alun, ada yang komen kalau saya lebih suka ngelihat mama jalan-jalan sama anak sama cucu. Saya jalan-jalan sama anak sama cucu juga sering teman-teman. Jadi kalau saya libur, bukan libur ya, saya pulang ke Anyer, saya jalan-jalan sama cucu. Karena cucu juga, nenek pulang gak minggu ini? Sering WA cucu juga gitu teman-teman. Nenek pulang gak minggu ini? Nanti minggu depan sayang nenek pulang. Nenek nanti jalan-jalan ya. Iya. Kayak kemarin tuh kita jalan-jalan ke tempat permainan anak-anak. Tapi kan kita jalan-jalan itu nggak semua di videoin teman-teman. Saya pulang ke rumah itu kan kadang 2 hari. Setengah bulan sekali, apa sebulan sekali pulang ke rumah untuk muas-muasin main sama anak sama cucu gitu. Jadi karena anak-anak itu kalau ngambil libur untuk datang ke Rangkas itu susah teman-teman waktunya, karena anak-anak mama kan semuanya bisnis, nggak ada yang nganggur ya, nggak ada yang nganggur. Jadi ninggalin kerjaan kalau lama-lama itu gimana gitu kan, namanya juga semua kan ada, biarpun ada pelayannya, tapi kalau ninggalin lama-lama itu nggak enak. Karena pengalaman ya teman-teman ya, pengalaman yang udah anak buah itu ada yang nggak bisa dipercaya gitu kan, ternyata ya ada yang korupsi apa gimana gitu kan. Jadi ya semuanya harus disesuaikan dengan situasi anak-anak saya gitu. Jadi saya pulang ke Anyer pasti untuk main sama anak sama cucu gitu, untuk ketemu sama anak sama cucu gitu. Jadi yang komen bilang lebih suka ngelihat mama kumpul sama anak cucu itu ya nggak apa-apa, cuman kita jarang di videoin teman-teman. Kalau saya kumpul sama anak cucu jarang di videoin gitu, karena otomatis yang saya videoin itu komitmen pertama kita kan di sosialnya tentang ODGJ gitu teman-teman, bukan tentang kehidupan pribadi mama gitu ya. Kehidupan pribadi mama udah banyak yang kita share gitu kan, udah dulu sering, karena berhubung anak-anak itu pada punya kesibukan masing-masing juga susah kalau untuk kita semuanya harus kemarin itu anak saya ngambil video, waktu main sama cucu, tapi anak saya ngeditnya juga belum keburu, sampai sekarang nggak tayang-tayang gitu kan. Jadi ya begitulah teman-teman, seringnya nggak kita ambil videonya kalau kita main-main sama keluarga. Ini sambil ngangkat nasi sambil cerita ya teman-teman. Jadi gini ya, kalau mungkin kebahagiaan orang itu beda-beda. Kalau kebahagiaan orang mungkin dengan jalan-jalan, dengan shopping itu bikin hati bahagia gitu kan, dengan uang banyak bikin hati bahagia gitu. Tapi ada juga kebahagiaan orang dengan bercocok tanam, bikin hati tenang, bikin bahagia. Dengan bekerja, bikin orang bahagia gitu kan. Beda-beda kebahagiaan orang. Seperti mama tuh ya kayak gini, ini bikin hati bahagia. Setiap hari ngurusin anak-anak kayak gini, bikin hati senang. Karena kebahagiaan itu gak bisa dibeli. Kebahagiaan dengan cara kita gitu. Kita bisa menciptakan kebahagiaan itu tersendiri dengan cara kita sendiri. Seperti mama, dengan cara mama membahagiakan diri mama sendiri dengan cara membantu ODGJ,
apa ya, dengan cara mama memberi perhatian ODGJ itu udah suatu kebahagiaan buat mama gitu teman-teman. Ya gitulah teman-teman. Kadang memang cara berpikir kita itu beda-beda. Teman-teman bahagianya apa, mama bahagianya apa. Dan mama sendiri ya nggak apa ya, nggak kurang-kurang anak pengen ngasih perhatian ke mama dengan cara memberikan ini memberikan itu. Apa sih maunya mama gitu kan, apa sih maunya mama, kenapa sih mama nggak ini gitu kan. Karena ya udah gimana ya Neng ya, teman-teman ya, udah keinginan hati gitu ya, kebahagiaan mama begini, tolong kasih mama waktu untuk membahagiakan mama gitu, membahagiakan diri mama gitu teman-teman. Jadi anak mama juga ngerasa, mama apa nggak capek sih mah gitu. Tapi akhirnya setelah anak mama saya kasih pengertian bahwa kebahagiaan mama di sini untuk bisa bantu anak-anak ODGJ, ya anak mama lama-lama bisa mengerti. Biarpun itu nggak gampang ya, ngasih pemahaman ke anak tuh nggak gampang, karena seorang anak pasti pengen lah mamanya bahagia. Tapi karena ya kebahagiaan mama di sini, akhirnya anak pun merelakan. Oh ya udah, itu kalau memang itu kebahagiaan mama gitu. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.